menyampaikan bahwa kami Persatuan Guru seluruh Indonesia, insya Allah nanti pada tanggal 20 Mei kami semua akan hadir di DPR RI bersama organisasi profesi guru seluruh Indonesia. Kami akan ketemu dengan pimpinan DPR RI pada tanggal 20 itu bersama puluhan ribu guru seluruh Indonesia akan memastikan bahwa revisi atau amandemen Undang-Undang Guru dan Dosen, amandemen Undang-Undang Guru, Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Perguruan Tinggi yang masuk di dalam amandemen nasional Undang-Undang Peta Jalan Pendidikan Nasional. Kita PGSI berharap dan menjamin agar di dalam amandemen tersebut ada kepastian soal status guru Indonesia. Tidak boleh lagi ada pengkotak-kotaan status guru, bahwa guru di Indonesia adalah satu guru Indonesia yang dijamin oleh negara dengan status kesejahteraan yang layak. Ya pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Farida Amalia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Jateng. Dan kali ini kita akan bahas tema yang luar biasa sekali, menjadi ini ya perbincangan banyak pihak juga karena masih ada kaitannya dengan guru, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa guru ini adalah pondasi pokok tiang pendidikan. Kita akan bahas terkait dengan amandemen Undang-Undang Guru dan Dosen bersama dengan pembina pengurus besar Persatuan Guru seluruh Indonesia, Pak Zen. Apa kabar nih Pak Zen? Apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. memperingati Hari Ibu Kartini. Iya, tanggal 21 ini ya Ibu Pak yang ya. luar biasa. Alhamdulillah. Pak Zen, ini kan kita kemarin lihat ini di media sosial. Rame juga nih yang punya Pak Zen terkait dengan rencana tanggal 20 Mei ini, infonya Pak Zen dan teman-teman ini akan ke DPR RI terkait menyampaikan tuntutan terkait dengan amandemen Undang-Undang Guru dan Dosen. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Pak terkait dengan acara yang tanggal 20 Mei nanti. Ya Mbak, terima kasih. Selamat pagi kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan. Khususnya lagi saya terima kasih kepada Kompas TV yang hari ini bersama kami, pengarah Persatuan Guru seluruh Indonesia. Benar bahwa kami dari Persatuan Guru seluruh Indonesia, pengurus besar, sebetulnya bukan hanya kami saja Mbak, bukan hanya kami dari PGSI, tetapi kami tergabung dalam Silaturahim Akbar Guru Indonesia. Ya, kita singkat dengan SIAGA, Silaturahim Akbar Guru Indonesia, yang rencananya kita mengadakan acara silaturahim dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dan juga Hari Kebangkitan Nasional. Mestinya mau kita laksanakan besok tepat pada Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tanggal 2 Mei. Akan tetapi pada tanggal itu kebetulan harinya hari Sabtu Mbak, dan DPR RI sedang masa reses. Ya, masa reses, sehingga kami tidak bisa diterima siapa-siapa nanti kalau masa reses. Dan 1 Mei juga teman-teman dari buruh juga mengadakan aksi di Jakarta, maka kesepakatan PGSI dan 9 organisasi profesi guru di Indonesia yang sudah tergabung dalam SIAGA tadi itu, akhirnya disepakati kita mengadakan acara silaturahim akbar itu pada tanggal 20 Mei yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Itu, Mbak. Oke, Hari Kebangkitan Nasional. Pak Zen, ini untuk yang besok tanggal 20 ini, urgensi utama yang ingin diperjuangkan oleh Persatuan Guru ini apa sebenarnya Pak? Apakah terkait dengan kesejahteraan, perlindungan, atau status, atau untuk menghindari adanya dikotomi? Ya, ada 3 hal sebetulnya Mbak yang menjadi problem guru hari ini. Yang pertama adalah problem kompetensi, kemudian problem perlindungan, dan problem kesejahteraan. Problem kompetensi saya kira ini tugas dan tanggung jawab kita selaku guru, termasuk juga di dalamnya adalah organisasi profesi guru, untuk terus meningkatkan kapasitas guru-guru ini agar bisa mentransformasikan ilmunya kepada putra-putri kita, kepada anak-anak didik kita dalam mendidik putra-putri bangsa ini ya.
Kemudian yang kedua, saya kira soal perlindungan guru, kita ketahui bersama bahwa hari ini guru-guru Indonesia, guru-guru yang sedang mengajar di satuan pendidikan, baik di madrasah maupun sekolah negeri maupun swasta, tentu berharap perlindungan dari negara, perlindungan dari semua pihak, ya, termasuk pemerintah, masyarakat, karena beberapa hari terakhir ini termasuk yang baru saja terjadi yang masih viral ya di Jawa Barat, di salah satu SMA di Jawa Barat ada seorang guru yang telah selesai mendidik mengajar di ruang kelas, bukan imbalan yang positif, bukan ucapan terima kasih dari peserta didik yang diajar, tetapi justru malah perilaku-perilaku bullying yang tidak baik kepada guru, ya, mengacungkan jari tengah. Ini dilakukan oleh siswa-siswi yang baru saja diajar oleh Bu Atun, ya. Nah, ini satu contoh terakhir bagaimana tantangan guru terkait dengan saat dia mengajar, ya, tantangan termasuk upaya-upaya untuk merendahkan. Kemudian yang ketiga, saya kira soal kesejahteraan ini memang sudah lama menjadi bagian dari perjuangan kami PGSI, juga kami dengan beberapa organisasi profesi guru yang ada di negeri ini, kita punya komitmen, kita punya niat dan tujuan yang sama agar profesi guru ini, ya, tidak boleh lagi ada dikotomi. Profesi guru ini tidak boleh ada diskriminasi antara guru negeri dengan guru non ASN, ya. Antara guru ASN dengan guru non ASN tidak boleh lagi ada di negeri ini dikotomi, tidak boleh ada lagi diskriminasi dalam hal kesejahteraannya. Dan insya Allah besok tanggal 20 Mei, alhamdulillah ini respon dari teman-teman guru madrasah swasta dan guru sekolah swasta di seluruh wilayah Indonesia dari 9 organisasi profesi ini, sampai hari ini sudah puluhan ribu yang mendaftar untuk hadir bersama kami bersama-sama mengadakan acara Silaturahim Akbar Guru Indonesia yang rencananya kita akan hadir di DPR RI. Oke, Pak Zen ini kan kalau kita ketahui kan juga berpengalaman menduduki sebagai anggota Dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian mau saya tanyakan terkait dengan bagaimana konsep keadilan kesejahteraan untuk guru yang dirumuskan agar tidak menimbulkan kecemburuan baru seperti apa sih? Terus kemudian regulasinya tuh baiknya bagaimana? Jadi kalau misalkan semua guru, tadi kan pengennya Pak Zen semua guru ini sama gitu, tidak ada dikotomi, tidak ada guru yang dikotak-kotakan seperti itu. Nah, bagaimana formulasinya supaya ini semua apa yang disampaikan oleh Pak Zen ini bisa ditampung oleh pemerintah dan memberikan hasil yang memuaskan semua pihak. Jangan dijawab dulu, usai jeda kami akan segera kembali. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama dengan kami dalam program Sapa Jateng dan kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Zen. Jika tadi sudah disampaikan akan ada silaturahmi akbar, yaitu pada tanggal 20 Mei nanti, ini dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia, silaturahim Guru tanggal 20 Mei seluruh nanti. Indonesia. Nah, kalau kita lihat tadi Pak Zen sudah menyampaikan bagaimana secara detail apa yang melatar belakangi, kemudian apa yang ingin disampaikan supaya dari DPR RI ini mendengar dan bisa mengakomodir apa yang disampaikan oleh Persatuan Guru Seluruh Indonesia ini. Kemudian Pak Zen sendiri juga sudah berpengalaman sebagai anggota Dewan, pastinya juga tahu bagaimana regulasi yang pas untuk memberikan konsep keadilan kesejahteraan bagi semua guru agar tidak menimbulkan kecemburuan baru. Ini bagaimana Pak menurut Pak Zen? Ya, jadi kenapa kita ke DPR RI? Sebetulnya teman-teman guru, organisasi profesi guru ini sudah kemana-mana, Mbak. Jadi kita juga pernah ke istana 2 kali, ya, aksi besar di istana, tetapi tidak diterima oleh Presiden. Kemudian juga ke Kementerian Agama, Kemendikbudrismen, ya, kemudian juga Kementerian Pan-RB, Kementerian Keuangan, jadi teman-teman Orprov sudah ke sana semua. Akhirnya kita kemudian kembali
akan melakukan silaturahim atau aksi akbar ini di DPR RI. Kenapa di DPR RI? Karena kebetulan hari ini, tahun ini, ada amandemen Undang-Undang Sisdiknas, ada amandemen Undang-Undang Guru dan Dosen, dan amandemen Undang-Undang perguruan tinggi, di mana beberapa undang-undang ini akan dikodifikasi menjadi sebuah undang-undang tentang peta jalan pendidikan nasional. Nah, di dalam amandemen undang-undang inilah ya kita organisasi profesi guru ingin memberikan masukan, ingin mengawal kepada DPR RI agar prioritas legislasi atau prioritas amandemen Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Pendidikan ini harus menjamin bahwa guru-guru yang ada di Indonesia ini tidak lagi ada dikotomi negeri swasta. Menjamin undang-undang ini harus menjamin tidak boleh ada pengkotak-kotaan status guru. Jadi dalam undang-undang ini hanya ada satu guru, yaitu guru Indonesia, guru yang dijamin kesejahteraannya oleh negara. Ini yang akan kami sampaikan. Poin ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau masih terjadi kotak-kotaan tadi itu, maka pasti akan terjadi disparitas kesenjangan antara guru ASN dengan guru non-ASN. Oleh karena itu harus menjamin ada bab atau pasal di dalam amandemen Undang-Undang Guru dan Undang-Undang Sisdiknas ini, di mana guru-guru dijamin harus sejahtera. Ada klausul pasal yang di situ ditulis ada standar minimal gaji bagi guru Indonesia. Nah ini pasti konsekuensinya adalah terkait dengan kebijakan anggaran. Nah, kalau soal kebijakan anggaran, Mbak, ini soal komitmen, ini soal political will, maka harus diatur dalam undang-undang itu. Kemudian siapapun yang menjadi presiden, siapapun yang menjadi menteri keuangan, siapapun yang menjadi menteri Menpan RB, Mendikdasmen, Menteri Agama, maka harus tunduk kepada undang-undang itu. Intinya, guru-guru Indonesia harus mendapatkan standar gaji yang layak. APBN kita 3,6 triliun. Anggaran pendidikan kita 769 triliun. Kalau kami hitung dari total guru swasta atau non-ASN, sekarang totalnya hanya sekitar 1,8 juta. Kemudian yang belum sertifikasi, belum in-passing itu hanya sekitar 1 juta. Dengan anggaran sebesar itu, mohon maaf, seandainya guru-guru ini ya, mulai dari guru-guru baru tadi itu ya, itu di angka minimal 5 juta sampai 7,5 itu bisa. Kalau ada political will, kalau ada niat dari negara ini untuk memberikan kesejahteraan kepada guru-guru swasta. Pada BGN saja bisa mensejahterakan para relawan dan para karyawan di sana dengan anggaran yang besar. Kenapa? Kepada guru-guru yang sudah mengabdi puluhan tahun untuk anak-anak negeri ini tidak bisa. Ini soal political will, maka Mbak, kami komitmen dengan 9 organisasi profesi guru ini hanya satu kata, Undang-Undang Sisdiknas amandemen ini, Undang-Undang Guru dan Dosen revisi ini harus menjamin kesejahteraan guru-guru non-ASN. Oke, Pak Zen. Kemudian yang mau saya tanyakan, indikator apa yang dijadikan tolak ukur bahwa kesejahteraan guru sudah layak dan adil? Kalau menurut Pak Zen, indikatornya apa? Misalkan ya amandemennya udah ini ya, pemerintah sudah menerapkan seperti itu. Kemudian indikator apa nanti yang bisa menganggap bahwa kesejahteraan guru ini sudah layak dan adil? Menurut Simpel Pak saja Zen, sebetulnya hari ini, Mbak, banyak guru-guru kita yang belum sertifikasi khususnya, mereka itu gajinya masih di bawah 1 juta. Teman-teman guru honorer itu gajinya masih ada yang 200.000, 300.000, apalah ya, itu dikatakan sebagai seorang guru yang disebut sebagai profesi guru. Bagaimana seorang guru yang sudah memiliki NUPTK, memiliki NRG, nomor register guru,
dia sebagai sarjana kependidikan yang sah, ya, punya nomor unik pendidik tenaga kependidikan, statusnya mengajar di satuan pendidikan yang jelas. Bagaimana mungkin guru yang diterima yang sudah mengajar itu dan mendidik anak dengan jam yang sudah ada itu hanya mendapatkan afirmasi gaji dari yayasan hanya segitu. Jangan disalahkan yayasan. Oke. Sekali lagi ini yang sering muncul ya di elit di Jakarta sana. Loh, guru swasta itu kan tanggung jawab yayasan. Kenapa milih negara? Ingat, yayasan mendirikan sekolah, mendirikan madrasah, itu karena tuntutan masyarakat. Di daerah tersebut itu tidak ada sekolah negeri. Dalam satu kecamatan, misalnya kecamatan saya di Jakenan di Pati, hanya ada satu SMA negeri. Padahal wajib sekolah anak-anak usia pendidikan menengah di sana itu mungkin sudah sampai di atas 10.000. Yang kemudian bisa masuk di sekolah negeri itu hanya sekitar 30%, 70% itu sekolah milik masyarakat atau yayasan swasta tadi itu. Pak Zen, ini kan kita akan menyongsong Indonesia emas nih. Salah satunya untuk emas ini kan juga utamanya tiang penyangganya adalah pendidikan dan yang menjadi soko gurunya adalah dari guru sendiri, tenaga pendidik. Kemudian kalau Pak Zen melihat masih mirisnya dengan kondisi guru honorer, kemudian bagaimana harusnya pemerintah ke depan ini untuk mengangkat nasib guru honorer ini menjadi lebih baik? Jangan dijawab dulu, usai jeda kami akan segera kembali. Ya pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada masih bersama dengan kami dalam program Sahabat Cetak. Pak Zen tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Zen segmen 1, segmen 2, dan segmen 3 ini. Yang masih menjadi perhatian kita semua adalah nasib guru honorer. Ini bagaimana menurut pandangan Pak Zen, sementara kita juga bersiap untuk masuk ke Indonesia emas nantinya. Apakah dengan masih adanya guru honorer, kemudian masih adanya dikotomi-dikotomi seperti yang tadi disampaikan Pak Zen, kita sudah ready ke Indonesia emas, atau memang ada hal-hal yang memang harus kita perbaiki sejak dari sekarang? Ya, saya kira begini Mbak, ini langkah konkret saja. Saya kira ini garda terdepannya tetap pemerintah, Presiden, DPR RI, ya, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, kemudian juga kementerian terkait, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Yang pertama, ketika Indonesia mencanangkan diri menjadi Indonesia emas, ya, khususnya di bidang pendidikan, yang pertama yang harus diperhatikan adalah jaminan guru-guru Indonesia ini sejahtera dulu. Oke, Itu kesejahteraan. harus dikuatkan dengan kebijakan undang-undang aturan. Maka amandemen Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Sisdiknas ini adalah jaminan pintu masuk awal untuk menjamin bahwa standar gaji guru di Indonesia ini lebih baik. Ya, jangan sampai ada lagi gaji guru di bawah UMK. Minimal flat, ya, 5 juta, 7,5, karena anggarannya ada. Dari situlah saya yakin guru-guru ini akan semakin lebih semangat lagi mendidik anak-anak ini. Guru-guru akan semakin profesional. Guru-guru akan semakin yakin Indonesia emas akan dicapai ketika guru-guru ini sudah tidak lagi menjadikan guru ini sebagai sampingan. Maaf, bukan berarti guru sebagai sampingan, tetapi guru-guru karena faktor gaji yang masih rendah, yang masih kecil itu, banyak guru-guru yang menggunakan waktunya sore hari atau di hari libur untuk aktivitas-aktivitas yang lain untuk menopang kebutuhan keluarga. Maka ini harus dicamkan, harus diperhatikan oleh pemerintah, oleh negara. Jangan ada dikotomi hanya negeri saja yang disejahterakan, sementara yang swasta urusan yayasan atau urusan masing-masing. Tidak boleh. Karena Oke. ini urusan negara. Undang-Undang Dasar 45 kita, pasal 31 jelas, pendidikan adalah urusan negara, tanpa dikotomi, tanpa diskriminasi. Satu itu.
Ini Pak solusinya, Zen, Mbak. Yang berarti kedua, sebenarnya untuk penyetaraan kesejahteraan untuk guru ini sebenarnya tidak akan membebani anggaran dari negara kan? Karena tadi disampaikan Pak Zen tidak, sebenarnya dananya ada gitu. dananya ada dan teman-teman DPR RI pun juga sudah mengatakan, kita berkali-kali di Komisi 10, di Komisi 8, bahkan di pimpinan DPR RI dibalat anggarannya ada. Ini soal political will saja, soal niat saja mau atau tidak, gitu aja masalahnya itu. Oke, Itu Pak yang Zen kami akan suarakan 20 Mei besok. Nah, tadi pertanyaan tadi Mbak, soal guru pemerataan di desa, dan di kota kota. tadi, begini Mbak. Menurut data kami, ini mohon maaf saya agak berbeda dengan PGRI barangkali ya. Menurut data kami, jumlah guru di Indonesia itu 15:1. Bahkan ada yang 12:1. 12 siswa, 15 siswa, 1 guru. Ayo kita coba hitung. Jumlah guru di Indonesia itu 4, sekian juta. Jumlah rakyat Indonesia, anak-anak kita berapa? Itu 15:1. Jadi kalau ada statement yang mengatakan bahwa jumlah guru di Indonesia ini kurang, salah. Kita itu berlebih. Gurunya kita itu sudah banyak sebetulnya. Nah, problemnya hari ini adalah satu, tadi kesejahteraan. Yang kedua, redistribusi. Guru-guru ini kan banyak menyumpel di kota. Orang kuliah di UNES, di UGRIS, di UIN kalau Semarang ini Mbak ya. Ini nggak mau pulang, cari pekerjaan, ngajar di Kota. kota. Atau nggak mau pulang, malu. Kalau pulang nganggur, sarjana pendidikan, kan jadi persoalan. Akhirnya les, dan sebagainya. Sementara di desa-desa, ini masih banyak dibutuhkan. Ini kalau Semarang, Jawa Tengah sih tidak terlalu jomplang ya antara di kota dengan desa. Bagaimana dengan kondisi di luar Jawa? Bagaimana di Indonesia Timur? Bagaimana di daerah-daerah pedalaman yang masih kurang guru? Nah, tugas negara hari ini adalah melakukan pemetaan guru yang serius, sungguh-sungguh. Ini waktu saya jadi Dewan dulu juga sudah kita sampaikan ke pusat. Bagaimana teman-teman PNS itu, ASN yang guru-guru itu, sepanjang wilayahnya masih di wilayah daerah yang sama, misalnya di NTT, di Irian Jaya, di Sulawesi, ya, yang agak daerah-daerah sana itu pemerataan, jangan hanya di kota-kota saja. Ya, ini penting. Mau ke sana dengan catatan kan harus ada standar gaji yang layak, ya kan? Ya, ada tunjangan Harus tambahan ada lah ya Pak ya. tambahan tunjangan yang lebih, kan begitu? Betul. Bisa, pasti bisa kalau ada parameter indikator kelayakan gaji untuk mereka itu pasti mau. Masa di kota gajinya sekian, tapi di pelosok gunung saja dengan beban Kecil. tanggung jawab pengajar yang lebih besar, tapi gajinya sama. Ya nggak mau. Ya, betul. Jangankan kita guru yang 24 jam ibaratnya ya, seminggu. Dokter-dokter saja ditaruh di pelosok saja pada kabur semua ke kota, kembali lagi ke kota. Nah, ini penting soal redistribusi guru supaya ada pemerataan. Sehingga jumlah guru ini banyak. Oke, Pak Zen, terima kasih atas informasinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Zen tadi bisa menjadi informasi yang positif buat kita semua. Kemudian juga bisa didengar oleh pemerintah yang mengambil kebijakan supaya nanti kita semua bisa merasakan manfaatnya. Terima kasih Pak Zen atas waktunya. Saya Terima Farida kasih. Amalia, pamit undur diri. Kompas TV, independen terpercaya.